Sadar nggak sih, banyak dari kita lebih mudah untuk berwelas asih ke orang lain. Tapi saat dihadapkan pada diri sendiri, kita cenderung lebih keras. Yang akhirnya frustasi sampai perasaan gak layak pun jadi tercipta dan menghambat kehidupan kita. Misalnya aja, kalau teman kamu curhat tentang kegagalannya, kamu bisa nyemangatin dia kan? Kayak kalimat, "It's okay, gak apa-apa kok kalau kamu ingin berhenti sejenak. Kamu udah berusaha sebaik mungkin." Nah, giliran kamu yang gagal, kenapa kamu maki-maki diri sendiri? "Kok gagal sih? Masa gitu aja gak bisa? Payah banget aku. Kamu harus lebih berusaha keras lagi dong, jangan cengeng," dan sebagainya. Hayo, pernah gak ngelakuin ini? Well, sebenarnya welas asih gak cuma ditunjukkan untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri loh. Nah, kalau kamu pernah atau bahkan selalu merasakan hal seperti contoh tadi, ada baiknya kamu lebih baik lagi yuk sama diri sendiri. Coba lakukan beberapa cara ini untuk membantu kamu bisa berwelas asih dengan diri sendiri dan juga tentunya orang lain. Apa aja ya? Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, gali terus sumber kasih sayang yang ada dalam diri kamu. Sebelum mempraktikkan welas asih, kamu harus temuin dulu nih sumber kasih yang ada dalam diri. Pahamilah kalau kita punya rasa kasih yang gak terbatas dan tanpa syarat yang selama ini masih terpendam. Nah, coba deh ingat-ingat lagi saat dimana kamu menerima kasih sayang yang begitu luar biasa sampai meninggalkan kesan mendalam pada diri kamu. Ingat lagi peristiwa itu dan tumbuhkan kembali perasaan itu dalam diri kamu. Biarkan energi itu membuka batin kamu dan tumbuh tanpa batas. Dan setelah itu, salurkan perasaan positif ini ke orang lain juga ya. Yang kedua, tempatkan diri kamu pada posisi mereka. Sering dengar kata-kata kalau semua orang berhak bahagia. Pada hakikatnya, semua manusia emang punya keinginan yang sama untuk hidup bahagia. Kesamaan inilah yang akhirnya membuka pintu keegoan kita dan memunculkan perasaan empati. Mencoba menempatkan diri kita pada posisi orang lain akan memungkinkan untuk terbebas dari pandangan egois, lalu beralih menjadi penuh kasih. Misalnya, kamu bayangin deh jadi orang itu kalau lagi sedih. Apa kamu ingin diperlakukan kayak gimana? Yang sekiranya kamu merasa enak dan nyaman. Nah, praktekkan terus cara ini biar rasa welas asih kamu semakin bertumbuh ya. Yang ketiga, alirkan energi itu pada diri sendiri dan orang lain. Mengalirkan energi welas asih ini emang gak semudah membalikan telapak tangan. Tapi ingat, kalau mempraktekkan welas asih ini bukan cuma ditujukan untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri ya. Saat kamu menemukan orang lain berada di situasi yang menyakitkan, kamu langsung cepat tanggapkan, membantunya terbebas dari masalah itu. Begitupun saat diri sendiri berada di posisi yang gak mengenakan, mengeluh dan menyalahkan diri udah gak lagi jadi solusi kan? Yang keempat, bayangkan senyum manis mereka. Coba bayangin deh betapa bahagianya seseorang yang berhasil terbebas dari masalah yang mereka alami sebelumnya. Penderitaan dan rasa sakit itu akhirnya berhasil dilewati karena bantuan dari kamu, dan mereka pun tersenyum manis sama kamu. Otomatis kalau udah gini, kebahagiaan mereka juga pasti akan tersalur ke kamu kan? Rasanya bangga banget bisa bantu orang lain. Dan bukan cuma mereka yang bahagia, tapi kamu juga ikut bahagia. Nah, mengingat-ingat senyum manis orang lain juga bisa bantu kamu jadi strategi yang bagus nih untuk tetap mempertahankan rasa welas asih ini. Yang terakhir, teruslah berlatih. Ini kunci utamanya sih. Kita bisa karena terbiasa. Semakin sering kita mempraktekkan welas asih ini, maka semakin mudah juga energi ini jadi bagian dari diri kita. Welas asih adalah emosi aktif yang harus kita bimbing secara terus-menerus. Latihlah dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya, saat kamu ngelihat seorang wanita tua membawa belanjaan yang berat, kamu langsung sigap membantunya. Atau saat menemukan seekor kucing terjepit di solokan, kamu langsung cepat menolongnya. Nah, dari gerakan kecil ini akan lahir dari hati dan berubah menjadi tindakan yang bisa mengubah hidup seseorang loh.
Itu dia cara mempraktekkan welas asih untuk hidup lebih bahagia. Mempraktekkan welas asih bisa mengangkat dua kebahagiaan sekaligus loh. Kebahagiaan orang lain dan juga kebahagiaan diri kamu. Lakuin beberapa cara tadi untuk memandu kamu menuju kesejahteraan emosional yang lebih baik lagi ya. Karena kita semua berhak bahagia. So, semangat terus, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.